Pengertian teori analogi. Kata andragogi berasal dari kata Yunani en yang berarti orang dewasa dan agogus yang berarti membimbing atau memimpin. Andragogi dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu membimbing atau memimpin orang dewasa belajar. Penggunaan istilah andragogi pertama kali disampaikan oleh seorang guru sekolah menengah di Jerman, yaitu Alexander Kapp pada tahun 1833. Yang berikut karakteristik peserta didik dewasa. Ada beberapa karakteristik dari peserta didik dewasa seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, orang dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Yang kedua, orang dewasa lebih suka menerima saran daripada digurui. Yang ketiga, orang dewasa lebih memberikan perhatian pada hal-hal yang menarik bagi mereka dan menjadi kebutuhannya. Yang keempat, orang dewasa lebih suka dihargai daripada diberi hukuman atau disalahkan. Yang kelima, orang dewasa pernah mengalami putus sekolah, mempunyai kecenderungan dan untuk menilai lebih rendah belajarnya. Yang keenam, apa yang biasa dilakukan orang dewasa menunjukkan terhadap pemahamannya. Yang ketujuh, orang dewasa secara sengaja mengulangi hal yang sama. Yang kedelapan, orang dewasa suka diperlakukan dengan kesungguhan itikat yang baik, adil, dan masuk akal. Yang sembilan, orang dewasa sudah belajar sejak kecil tentang cara mengatur hidupnya. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung tidak mau bergantung pada orang lain. Yang ke-10, orang dewasa menyukai hal-hal yang praktis. Yang ke-11, orang dewasa membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat akrab dan menjalin hubungan dekat dengan teman baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peserta didik. Nah, dalam peserta didik ada perbedaan antara peserta didik anak-anak dan orang dewasa. Dapat kita lihat atau dapat kita ditinjau berdasarkan umur, ciri psikologis dan ciri biologis. Dapat dilihat dari segi umur, seorang berusia 16 sampai 18 tahun dapat dikatakan sebagai orang dewasa dan yang kurang dari 16 tahun dapat dikatakan masih anak-anak. Nah, dari ciri-ciri psikologis, seorang yang dapat mengarah diri sendiri, tidak selalu tergantung pada orang lain, mau bertanggung jawab, mandiri, berani, dan mengambil risiko, dan mampu mengambil keputusan. Orang tersebut dikatakan telah dewasa secara psikologis. Nah, sedangkan ditinjau dari ciri-ciri biologis, seseorang yang telah menunjukkan tanda-tanda kelamin sekunder, orang tersebut dikatakan telah dewasa secara biologis. Lingkungan belajar. Nah, dalam lingkungan pendidikan ada segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Nah, dalam lingkungan pendidikan secara garis besar oleh Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3 yang disebut dengan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Abdul Qadir bahwa yang bertanggung jawab dalam peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh orang dewasa yang belajar memerlukan suasana belajar yang kondusif agar proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar. Belajar yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar berlangsung melalui 6 tahap, yaitu 1. Motivasi. Nah, dalam motivasi ada sebuah keinginan untuk kita bisa mencapai sesuatu. Nah, dalam motivasi ada motivasi jangka pendek dan motivasi jangka panjang. Nah, dalam motivasi jangka pendek itu berupa minat untuk belajar pada jangka saat itu, dan motivasi jangka panjang itu berupa keinginan mendapat nilai ujian yang baik, keinginan berprestasi, dan sebagainya. Yang kedua, perhatian pada pelajaran. Peserta didik harus dapat memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Apabila
hal itu tidak terjadi, maka proses belajar akan mengalami hambatan. Perhatian peserta sangat tergantung pada pembimbing. Apabila pendidik dapat menarik perhatian peserta didik, maka perhatian mereka akan tinggi. Yang ketiga itu menerima dan mengingat setelah memperhatikan pelajaran. Seseorang peserta didik akan mengerti dan menerima serta menyimpan dalam pikirannya. Tahap penerimaan dan mengingat ini harus terjadi pada diri orang yang sedang belajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan dan pengingat ini seperti struktur, makna, pengulangan pelajaran, dan intervensi. Yang keempat itu reproduksi. Dalam proses belajar, seseorang tidak hanya harus menerima dan mengingat informasi baru saja, tetapi ia harus dapat menemukan kembali apa-apa yang pernah diterima, itu reproduksi. Yang kelima itu generalisasi. Peserta didik harus mampu menerapkan hal yang telah dipelajari di tempat lain dan dalam ruang lingkup yang luas. Generalisasi juga dapat diartikan sebagai penerapan hal yang telah dipelajari dari situasi yang satu ke situasi yang lain. Selanjutnya yaitu cara guru mengajar. Nah, dalam pedagogi ini peranan guru atau pengajar sering disebut dengan fasilitator, di mana guru mempersiapkan seperangkat atau prosedur untuk mendorong dan melibatkan secara seluruh warga belajar yang dikenal dengan pendekatan partisipatif. Nah, pendekatan partisipatif ini dia meliputi beberapa elemen, di mana yang pertama guru itu harus menciptakan iklim dan suasana, di mana iklim dan suasana itu harus mendukung proses dari belajar mandiri. Yang kedua ada menciptakan mekanisme. Jadi dalam menciptakan mekanisme ini guru memberikan prosedur untuk perencanaan bersama dan partisipatif antara guru dan siswa untuk proses pembelajaran yang akan dilalui. Selanjutnya yaitu guru melakukan diagnosis, di mana diagnosis yang dilakukan yaitu mengenai kebutuhan belajar yang spesifik tentang siswa. Selanjutnya merumuskan tujuan program yang memenuhi kebutuhan belajar, merencanakan pola pengaturan belajar, dan juga melakukan dan menggunakan pengalaman belajar yang didapat dengan metode dan teknik yang memadai. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi dari hasil belajar yang dilakukan dan mendiagnosis kembali kebutuhan belajar apa saja yang diperlukan oleh siswa dari proses pembelajaran sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, ada beberapa metode pembelajaran yang dipakai oleh seorang fasilitator atau sebagai seorang pendidik dalam teori ini, di mana yaitu ada metode ceramah, curah pendapat, metode kelompok nominal, metode diskusi, bermain peran, simulasi, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Nah, kalau metode ceramah ini biasanya seorang fasilitator atau seorang guru memberikan penjelasan atau memberikan deskripsi secara lisan, secara sepihak juga tentang suatu materi pembelajaran yang akan diberikan terhadap siswa. Kalau curah pendapat itu biasanya digunakan dalam suatu pembelajaran orang dewasa, di mana untuk membantu peserta didik memikirkan sebanyak mungkin ide dan juga gagasan. Nah, kalau metode kelompok nominal, metode ini juga hampir sama dengan metode curah pendapat, namun pada metode ini dirancang untuk mendorong setiap pribadi atau setiap siswa untuk memberikan sumangsinya masing-masing dan untuk mencegah adanya dominasi peserta tertentu. Selanjutnya metode diskusi. Nah, metode diskusi ini dia hampir sama dengan metode ceramah. Namun kalau dalam metode ceramah hanya terjadi komunikasi antara satu arah, maka dalam metode diskusi ini dia terjadi komunikasi lebih dari satu arah atau dalam hal ini banyak arah. Dengan demikian, maka pada dasarnya metode diskusi ini merupakan metode dengan mengemukakan pendapat dan gagasan dalam musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya yaitu metode bermain peran. Nah, dalam metode bermain peran ini, seorang fasilitator harus mengungkapkan
suatu masalah atau kondisi nyata yang akan dipergunakan sebagai bahan diskusi atau bahan pembahasan materi tertentu. Nah, setelah melakukan peran, langkah penting yang dilakukan oleh seorang fasilitator adalah menganalisis dari bermain peran tersebut. Kemudian para pemain diminta untuk mengemukakan peran dan perasaan mereka tentang peran yang akan dimainkan oleh mereka. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode simulasi. Nah, tujuan dari metode simulasi ini yaitu untuk menanamkan materi pembahasan melalui pengalaman yang didapat dalam proses simulasi. Selanjutnya, implementasi teori andragogi dalam proses pembelajaran. Jadi penggunaan metode pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa ini dia berimplikasi pada penggunaan teknik pembelajaran, di mana teknik yang digunakan oleh seorang fasilitator itu dia harus cocok dengan sikap, di mana sikap tersebut harus menumbuhkan perilaku dalam proses belajar siswa. Nah, di sini Knowles juga mengklasifikasikan teknik pembelajaran dalam mencapai tujuan belajar berdasarkan 4 tipe kegiatan belajar, yakni sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dalam metode pembelajaran teori andragogi ini dapat digunakan dalam kegiatan belajar, di mana metode ini harus berpusat pada masalah, di mana masalah yang dialami itu harus menuntut serta mendorong peserta didik untuk aktif dan juga mendorong peserta didik untuk mengemukakan pengalaman sehari-harinya dan juga menumbuhkan kerjasama yang baik antara sesama peserta didik dan juga antara sesama peserta dengan tutor. Berdasarkan keempat konsep pendidikan dengan pendekatan andragogi, penerapan ke dalam proses pembelajaran ini sebagai berikut, di mana penerapannya harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan tujuan dapat mengembangkan self-konsep warga belajar dan juga perlu diciptakan suatu suasana hidup dalam dunia mereka. Kemudian konsep yang kedua yaitu situasi belajar, di mana antara lain lingkungan fisik yang menyenangkan serta perlengkapan dan peralatan yang berukuran sesuai dengan warga belajar, seperti ruang pertemuan yang diatur secara informal dan juga rapi, dan juga dekorasi sesuai kesenangan mereka. Konsep yang ketiga yaitu identifikasi kebutuhan para warga belajar. Nah, dalam identifikasi ini seorang fasilitator bersama warga belajar atau peserta didik melakukan identifikasi seperti kebutuhan apa saja yang diperlukan mereka dalam melakukan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Kemudian konsep yang keempat yaitu pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini disusun bersama antara seorang fasilitator dan juga seorang peserta didik, di mana mereka akan merasakan yang namanya adanya rasa kepemilikan terhadap materi yang akan disampaikan. Kemudian evaluasi yang dilakukan dengan penilaian diri sendiri, dan juga yang terakhir yaitu penentuan keberhasilan belajarnya ditentukan oleh peserta didik.